Bagian timur wilayah Tiongkok ini merupakan rumah bagi lebih dari 1,3 miliar penduduk. Sementara di bagian baratnya adalah rumah bagi sekitar 84 juta penduduk. Perbedaan kedua bagian wilayah ini terlihat lebih jelas dari luar angkasa, di mana kalian bisa melihat cahaya berkilau terang yang menandakan sebuah peradaban di seluruh wilayah bagian timur, berbanding terbalik dengan sisi sebelahnya yang terlihat jauh lebih gelap dan kosong di bagian barat. Pada abad ke-21 di Tiongkok masih memiliki luas wilayah yang belum berkembang dan jarang ditempati di bagian baratnya. Permasalahan wilayah bagian barat Tiongkok masih saja belum terpecahkan sejak ribuan tahun lamanya. Hampir satu abad yang lalu di tahun 1935, seseorang bernama Hu Huanyong menggambar peta ini dengan garis yang sama, lalu diterbitkan dalam jurnal geografi negara Tiongkok. Dia menemukan bahwa 96% populasi penduduk Tiongkok hidup di wilayah bagian timur garis yang dia buat tersebut, sementara 4% populasi yang lain hidup di wilayah bagian baratnya. Saat itu, populasi penduduk Tiongkok hanya sepertiga dari populasi mereka saat ini, dengan sekitar 500 juta penduduk dan luas wilayah jauh lebih besar dengan masuknya Mongolia. Hampir satu abad sejak peta tersebut dibuat, Tiongkok kemudian kehilangan Mongolia. Populasi mereka kemudian meroket sampai 3 kali lipat, hingga mencapai 1,4 miliar penduduk. Mereka juga telah mengalami kekacauan dan pergolakan dari serangan Jepang, komunisme, dan sampai mengalami keajaiban dalam hal perekonomian, di mana pendapatan per kapita Tiongkok meningkat 17 kali lipat selama 4 dekade, yang membuat Tiongkok melambung menjadi negara dengan perekonomian global terbesar kedua di dunia. Terlepas dari semua perubahan itu, populasi penduduk Tiongkok tetap mengalami ketidakseimbangan antara wilayah timur dan baratnya secara konstan. Hal ini tetap terjadi sejak ribuan tahun lalu, dan tidak ada satupun yang dapat memecahkan persoalan itu. Lalu, mengapa permasalahan demografi tersebut terus terjadi selama itu? Banyak alasan yang menjadi penyebabnya, tapi kita akan melihat kondisi geografis negara ini terlebih dahulu. Jawaban yang paling mudah mungkin adalah karena di wilayah bagian timur ini memang sangat cocok untuk peradaban dan menopang populasi yang lebih besar. Di wilayah ini, terdapat banyak dataran terbuka di bagian utaranya dengan iklim yang lebih hangat, curah hujan yang melimpah, serta mudah digunakan sebagai lahan pertanian dan diapit oleh 2 sungai terbesar di dunia, yaitu Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Di bagian selatannya juga terdapat perbukitan yang subur dan mendapat curah hujan yang lebih banyak dibandingkan bagian utaranya. Berbatasan langsung dengan dataran ini, terdapat barisan pegunungan yang membentang dari utara ke selatan.